Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Usai Timnas Indonesia Senior berhasil memenangkan pertandingan melawan Timnas Turkmenistan, kini saatnya bagi Coach Sintayong untuk kembali ke kota Solo dan memimpin jalannya laga saat Indonesia U23 berhadapan langsung dengan Timnas Cina Taipei. Timnas Indonesia secara resmi akan melakoni laga perdananya di kualifikasi Piala Asia U23 melawan Timnas Cina Taipei. Laga ini akan digelar tepatnya pada hari Sabtu besok di Stadion Manahan Solo pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI serta RCTI Plus. Tentu saja Coach Sintayong akan menyiapkan formasi penuh di dalam ajang perdana ini. Sebab di dalam skuad Timnas Indonesia U23 saat ini dipenuhi oleh para pemain bintang yang menjadi langganan dari Timnas Indonesia Senior. Sehingga sudah tentu kemampuan yang mereka miliki akan mencerminkan permainan dari Timnas Senior yang pernah kita lihat saat melawan Timnas Argentina yang lalu. Berikut ini merupakan perkiraan formasi Timnas Indonesia melawan Timnas Cina Taipei pada ajang kualifikasi Piala Asia U23. Sebelum melanjutkan video ini, untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai Brimo. Karena sepak bola olahraganya, Brimo mobile bankingnya. Brimo, berikan semangatmu. Sesuai dengan ajang Piala AFF kemarin, kemungkinan besar Coach Sintayong akan menggunakan formasi yang serupa, yaitu dengan memanfaatkan 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Dengan posisi kiper sudah tentu akan kembali diisi oleh Hernando Ari. Pemilihan kiper ini tak lepas dari performa sang pemain yang sangat baik dalam ajang AFF kemarin. Hernando Ari selalu tampil sebagai pilihan utama Coach Sintayong dan selalu bermain selama 90 menit penuh sampai babak final. Meskipun begitu, Hernando Ari gagal menuntaskan tugasnya untuk membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF di tahun ini. Dirinya gagal dalam mengeksekusi adu penalti yang membuat Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya mengangkat Piala Juara. Akan tetapi ini tentu saja tidak akan membuat Coach Sintayong menutup kesempatan bagi Hernando Ari untuk bisa kembali tampil sebagai pilihan utama Timnas Indonesia. Sedangkan untuk pemain belakang Timnas Indonesia sudah tentu akan diisi oleh para pemain bintang. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan juga Alve Andra Dewangga dipastikan akan mengisi posisi bek tengah ini. Kemampuan mereka dalam melakukan pertahanan sudah tidak bisa diragukan lagi. Bersama dengan 3 pemain tersebut, Timnas Indonesia dapat menjadi benteng yang kokoh yang sangat sulit untuk ditebus oleh tim lawan. Apalagi di dalam ajang internasional ini, kebutuhan akan pertahanan yang kokoh sangatlah diperlukan. Dan sudah pasti nama 3 pemain tersebut dapat dengan baik menuntaskan tugasnya di lapangan nanti. Pratama Arhan, pemain muda yang kini berkarir di Liga Kasta Kedua Jepang, kembali mendapatkan panggilan dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23. Dan sudah tentu Coach Sintayong akan kembali menempatkannya untuk mengambil peran sebagai pilihan utama dalam susunan pemain di ajang ini. Kemampuannya yang semakin berkembang di luar negeri dan juga proporsi badan yang semakin ideal membuat Coach Sintayong percaya dengan pemain yang sudah menjadi langganannya di Timnas Indonesia. Selain itu, kemampuan Pratama Arhan dalam mengirimkan lemparan jauh sampai saat ini masih menjadi senjata pamungkas yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu nama pemain Tokyo Verdy tersebut akan menjadi pilihan utama di dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Ilham Rio Fahmi, pemain muda berbakat asal Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi nampaknya akan kembali menjadi kepercayaan dari Sintayong pada ajang kualifikasi Piala Asia kali ini. Kemampuannya dalam menguasai sisi pertahanan dan penyerangan di sayap kanan menjadi nilai tambah yang dimiliki oleh pemain satu ini. Selain itu, kelebihannya dalam melakukan umpan silang juga dapat membuat skema penyerangan dari Timnas Indonesia lebih bervariasi lagi. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Coach Sintayong untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad inti Timnas Indonesia U23 pada ajang kualifikasi Piala Asia kali ini. Ivar Jenner, nama pemain muda naturalisasi yang saat ini berkarir di divisi kedua Belanda sudah tentu akan mendapatkan tempatnya di skuad inti Timnas Indonesia. Pasalnya dirinya merupakan pemain muda paling potensial yang memiliki jam terbang tinggi di dalam kompetisi tingkat internasional. Apalagi dirinya juga baru mendapatkan perpanjangan kontrak dari FC Utrecht. Sehingga sudah tentu dirinya merupakan pemain yang dipercaya akan menjadi pemain berkelas di masa yang akan datang. Ditambah Ivar Jenner juga telah melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia Senior pada ajang FIFA Matchday di bulan Juni yang lalu. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong akan kembali memberikan dirinya menit bermain dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Marcelino Ferdinand,
Wonderkid yang baru saja tampil apik bersama klub barunya pada laga uji coba di Belgia sudah tentu akan kembali menjadi opsi utama bagi pelatih Sintayong. Kemahirannya dalam mengatur tempo permainan serta kedewasaannya dalam lapangan menjadi nilai tambah yang membuatnya secara terus-menerus menjadi pilihan utama tim pelatih. Selain itu, kemampuannya dalam sektor penyerangan juga dapat membantu strategi timnas Indonesia dalam meningkatkan produktivitas gol di dalam lapangan. Akan tetapi sudah tentu dirinya tidak akan tampil dalam 2 laga selama full 90 menit. Terdapat nama-nama pemain gelandang lainnya seperti Beckham Putra, Arhan Fikri, dan Robby Darwish yang juga membutuhkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Rafael Struijk. Sejak debut pertamanya melawan timnas Palestina, Rafael Struijk langsung kembali dipercaya oleh coach Sintayong untuk menjadi skuad inti saat Indonesia melawan timnas Argentina. Pergerakan tanpa bolanya yang luar biasa serta kemampuannya dalam menjalankan skema permainan dari tim pelatih sudah tentu akan membuat Sintayong kembali memilihnya sebagai pilihan utama. Meskipun terbilang muda, namun kemampuan pemain naturalisasi satu ini sangatlah menjanjikan. Dirinya dapat menjadi pemain yang membuka serangan dari timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga dapat menjadi pemain yang bisa berotasi untuk menjadi pemain sayap maupun penyerang tengah. Jim Kelly Royer, pemain muda asal Persik Kediri yang tampil sangat meyakinkan dalam ajang AFF kemarin nampaknya bisa menjadi opsi utama bagi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia mendatang. Sempat tampil tidak memuaskan pada ajang SEA Games yang lalu, namun Kelly Royer nampaknya membalas kekurangan itu pada ajang AFF kali ini. Pada laga kemarin malam dirinya juga menjadi orang yang membuka keran gol dari timnas Indonesia. Kedewasaannya dalam memegang bola saat ini juga terbilang cukup membaik, sehingga tidak ada alasan lain bagi coach Sintayong untuk tidak menurunkannya ke dalam skuad inti pada laga kualifikasi Piala Asia yang akan datang. Ramadan Sananta. Setelah tampil di ajang Piala AFF U23 dan keluar sebagai runner-up, nama Sananta nampaknya akan menjadi opsi paling ideal untuk mengisi posisi striker depan timnas Indonesia. Kedewasaannya dalam memegang bola dan kemampuannya dalam membangun serangan sesuai dengan skema pelatih sudah dapat kita lihat pada pagelaran AFF kemarin. Akurasi tendangan ke arah gawang yang dia miliki pun juga semakin meningkat. Ini merupakan suatu pertanda bahwa coach Sintayong sudah menemukan talenta potensial untuk mengisi pos penyerangan timnas Indonesia. Dengan hadirnya pemain asal Persis Solo tersebut sudah tentu telah menyempurnakan puzzle yang selama ini dicari oleh sang pelatih. Itulah tadi merupakan perkiraan formasi timnas Indonesia melawan timnas Cina Taipei pada ajang kualifikasi Piala Asia U23. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.